Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billahi min dzalik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Itu siapa? Patih Ocan 3 tuh, sini, pindah sini. Pak Iz, Patih, pindah sini supaya jangan oleng. Nah, situ. Pakai meja situ, mejanya ambil. Ambil mejanya, pakai meja. Kitabnya dimejain. Satu lagi tuh mejanya buat si Faiz. Yang saya hormati para asatiz, para guru, para kiai yang saya tidak sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Para kesepuhan, jamaah hadirin sekalian, bapak-bapak, para santri yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa bertemu kembali di dalam pengajian rutin. Insyaallah malam ini kita akan membaca tentang ilmu tasawuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak salah di wafi qissati ya. Wafi qala muallifu hadzal kitabi rahimahullahu taala wa adaman nafa bihi bi ulumihi fid darin amin. Wa fi qissati ahlil qaryati allati kanat hadiratal bahri annahum lamma istahallu al istiyada al muharrama alaihim yawmas sabti tafarraqu thalatha firqin. Fa firqatun istadu wastahallu ma harramallahu alaihim wa firqatun amsaku wa nahawhum wa lam yufariquhum wa firqatun faraquhum wa kharaju min baini azharihim ba'dan nahyi lahum. Falamma nazalat al-uqubatu ammatil ula wa kadza ats-tsaniyata liqamatihim ma'a ahlil ma'siyati wa in lam ya'malu bi'amalihim wa najat al-firqatus salisatu wa dzalika qauluhu ta'ala anjaynal ladzina yanhauna
anisu'i wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabim ba'isim bima kanu yafsukun famasakhahumullahu qiradatan wa la'anahum kama fil ayatil ukhra aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabti wa takunul hijratu wal mujanabatu li ahlil ma'asi indal iyasi min qabulihim al haqqa. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kita membicarakan tentang bagaimana menyikapi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menyikapi perintah Allah dan larangan Allah. Kemarin sudah ada 3 kelompok, di sini disebutkan lagi. Wa fi qissati ahlil qaryati, lan ing dalem kisah ahlil qaryah min Bani Israel, maksudnya dari kalangan Bani Israel, allati kang kanat anak apa qaryah hadiratal bahri, iku tetep ing dalem parke laut, di pinggir laut lah kalau bahasa kitanya. Hadiratal bahri bisa dengan syati'il bahri, pantai, daerah-daerah pesisirnya. Padahal lamun urang mah kalau bahasa itu pesisir. Wih, ini yang bagiin kopi, masya Allah. Udah, ayo udah terus. Hadiratal bahri, syati'il bahri, itu bahasa Arab namanya. Pinggir laut, pantai kalau kita ya, pinggir laut, di pantai. Karena mereka orang-orang orang-orang pesisir, orang-orang pinggir laut. Itu lamun di orang mau keronjo tadinya, ya kan? Kalau orang-orang pinggir laut berarti tidak terlepas dari mata pencariannya naon? Nelayan, mancing, ngejala. Ya, ini dilarang sama Allah mereka nelayan di hari Sabtu, tapi ngotot nggak mau, maunya hari Sabtu aja. Annahum, ini bisa annahum nanti jadi mubtada muakhar, bisa wa fi nanti jadi khabar muqaddam, dan ikut tetap annahum utawi. Annahum wa fi qissati, lan ikut tetap ing dalam kisah. Kisah itu bahasa Arab, qissah. Ya. Banyak bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia, namanya bahasa serapan. Kisah, kalau bahasanya kisah. Setan, bahasa Arab tuh setan. Bahasa Arabnya syaitan. Annahum utawi satuhune ahlul qaryah. Ahlul qaryah penduduk kampung pesisir, ya. Penduduk kampung pesisir itu pinggir apa? Pantai, pinggir laut. Atau disebut pantai. Siapa yang ada di sini orang pantai, ada enggak? Biasa nama orang pantai halarideng biasa. Pasti hitam. Ya, kalau orang pantai ya hitam pasti. Biasanya gitu. Annahum utawi satuhune ahlul qaryah, penduduk. Ahlu itu bisa diartikan penduduk, bisa diartikan keluarga. Ahlu bisa diartikan masyarakat,
kondisional maknanya. Ahlul bait berarti keluarga Rasul. Ahlu mana mustika berarti masyarakat mustika gitu. Ya, ahlu tiga raksa, masyarakat tiga tergantung kondisional bahasa Arab. Di sini penduduk ahlul qaryah, penduduk kampung. Ahlul qaryah itu sudah satu bahasa, penduduk aja sudah. Yang keberadaannya di pinggir pantai begitu. Kisah tentang penduduk yang berada di pinggir pantai. Wa qissati ahlil qaryati allati kanat mawjudatan hadiratal bahri, kalau biasain begitu. Terus bahasa Arab tinggal baca kita tinggal terserah kita kau yang ngerti mah. Annahum utawi satuhune ahlul qaryah, penduduk pesisir, lamastahallu sewaktune istahallu ngahalalaken kabeh, yang diharamkan dihalalkan, yang diharamkan dihalalkan. Al istiada ing apa istiad? Apa istiad? Nelayan, mancing, ngejala istiad samanya. Al ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Sayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Itu ya. Ilmu itu bagaikan buruan yang diburu, tulisan itu pengikatnya. Al ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Qayyid suyudaka, ikat buruanmu dengan ikatan yang kencang. Jadi kalau dapat ilmu tulis. Kalau dapat ilmu nggak ditulis pohodoing kayak itu. Sampai Rasulullah menganjurkan kita kemana-mana kalau bisa bawa pulpen. Kemana aja bawa pulpen supaya mencatat ilmu pengetahuan. Rasulullah di kitab ta'lim ada untuk sebuah pengetahuan. Ketika mereka menghalalkan istiad, menghalalkan mancing, menghalalkan bernelayan, al-muharrama yang diharamkan alaihim bagi mereka, yaumas sabti hari Sabtu. Dilarang sama Allah hari Sabtu jangan nelayan, hari Sabtu jangan mancing. Kalau kita mah hari Jum'ah, hari Jum'ah jangan, kalau bisa jangan dipakai kemana-mana. Makanya hari Jum'ah kalau jalan-jalan makruh hukumnya. Ya cuma karena kita terbentur dengan kondisi kondisi bernegara, negara kita liburnya Minggu. Ya mau tidak mau kita ngikut ya. Kecuali kalau kita memang pribadi, punya toko pribadi, punya perusahaan pribadi, libur Jum'ah. Itu bagusnya. Minggu buka. Jum'ah libur. Kalau Jum'ah jangan suka kemana-mana, pakai zikir, pakai ibadah. Sebab Jum'ah itu ada waktu diijabah. Sehingga berbisnis di hari Jum'ah haram hukumnya. Pas azan maksudnya. Pas azan. Tuh. So ini hari Sabtu. Ini untuk orang-orang Yahudi. Dilarang sama Allah, ngeyel aja, nggak mau, malah ngehalalin. Gitu. Tafarroku lama, jadi jawab dari lama. Tafarroku maka terbagi syafa ahlul qaryah salasa firaqin, kalawan telu pirang-pirang golongan. Ketika dilarang itu penduduk pesisir dari kalangan Bani Israel,
supaya jangan mancing hari Sabtu, supaya jangan nelayan hari Sabtu, haram. Ini ada menanggapi perintah Allah. Ini ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok, terbagi 3 kelompok. Wa firqatun, maka utuh segolongan, kelompok yang pertama, istadu wastahallu ma haramallahu alaihim. Kelompok yang pertama, istadu, tetap mancing, tidak dihiraukan apa yang Allah larang, tetap nelayan. Hari Jumat tetap ulin. Itu ya, disiapin kalau bisa Jumat itu. Wastahallu, dan mereka menghalalkan lan ngahalalaken kabeh ma ing barang haramallah kang wis ngaharamaken sapa Allah alim ing atase ahli qaryah. Mancing yang dihalal, yang diharamkan oleh Allah tidak peduli, labrak terus gitu. Ini satu kelompok nih, dilarang mancing, haram, mancing terus, halal bagi dia. Sekarang banyak, tinggal dikiaskan aja ke sekarang. Menanggapi larangan Allah macam-macam orang. Ada yang terus tidak digubris larangan Allah. Ini kelompok yang pertama. Malah bukan tidak digubris, malah menyalahkan, malah menghalalkan. Ada nggak zaman sekarang yang begitu? Banyak, banyak yang sekarang itu. Wa firqatun, kelompok yang kedua. Jadi kelompok yang pertama tetap enggak ngedengar, bahkan dia menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Hati-hati kita juga nih. Dilarang macam-macam, dilarang maksiat, dilarang zina, malah enggak digubris. Larangan Allah enggak digubris. Wa firqatun, lan segolongan, amsaku, pada nahan kabeh, wa nahauhum, lan ngelarang kabeh hum ing ahli qaryah, tapi walam yufariquhum, lan oranana ngejauhi kabeh hum ing ahli qaryah. Ini yang kedua. Yang kedua, menahan diri, enggak mancing, enggak. Yang kedua mah wa nahauhum, dan ngelarang sama yang lain, kalau bisa jangan mancing gitu. Cuma yang kedua, sekalipun dia enggak melakukan, juga ngelarang ke yang lain, tetapi walam yufariqu, tapi tetap berteman. Tuh yang kedua, tetap apa? Berteman, tetap dekat, tetap ngopi bareng, tuh tetap main bareng. Ini yang kedua nih. Ngelarang mengelarang gitu, enggak mancing, enggak, tapi dia tetap berteman. Walam yufariqu. Ini yang kedua nih, paham gak nih? Gitu ya. Ada yang, kalau yang pertama jelas itu mah. Kalau yang kedua, lam yastadu wa nahauhum, lam yastadu amsaku, maksudnya dia menahan dari istiyad. Amsaku anil istiyad. Wa nahauhum nahau ahlal qaryah. Kelompok yang istiyad tadi, yang apa? Yang mancing. Tapi walam yufariqu, tapi tidak menjauhi, tidak memisahkan diri dari orang-orang yang enggak benar, tetap berteman gitu. Tetap gabung, tetap bikin apa? Bikin grup, grup WA. Lagi musim kan grup WA. Tetap berhubungan di Instagram.
tetap berhubungan lewat FB. Nih santri mah pasang status lagi. Pas saya pakai waktu jadi santri mah santri rapi. Pas giliran pasang status boro-boro ciriat santri. Begitu. Ini namanya lam yufariqu. Jadi santri tapi tidak memperlihatkan bahwa aku santri. Lam yufariqu nih, nggak misahin diri. Kelompok yang kedua. Tinggal berapa? Kelompok yang berapa sekarang? Yang ketiga. Yang ketiga bagaimana? Firqatun faraquhum wa kharaju min baini azharihim ba'dan nahyi lahum. Nih, yang ketiga nih. Lan utaw wa firqatun lan golongan kang kaping telu faraquhum ngadohi ya firqahum ing ahlil qaryah, memisahkan diri yang ketiga mah. Wa kharaju lan metu kabeh min baini azharihim saking antara arepe ahli qaryah, dia menjauhkan diri dari hadapan ahli qaryah. Azhar itu ya asalnya belakang, cuma di sini jihah bisa jadikan jihah, azhar jihah. Saking antara arahe ahli qaryah, intinya keluar dari hadapan mereka, mengeluarkan diri. You and me and begitu. Ini yang ketiga nih, tegas yang ketiga mah, memisahkan diri dari orang-orang yang ngelanggar hukum Allah. Aku akan berteman sama kamu kalau kamu tidak melanggar hukum Allah. Kalau kamu melanggar hukum Allah, sudah sampai di sini pertemanan kita. Begitu dong. You and me and gitu. Ini yang ketiga nih, tegas enggak? Kalau yang kedua tegas enggak? Yang kedua mah masih pelin-pelan, ngelarang ongkoh enggak juga ngelakuin, tapi masih nemenin begitu. Anak nakal, anak maksiat, orang tuanya kalah, ngelarang orang tuanya sama anak, jangan begini nak, bapak nggak setuju, dan orang tuanya nggak melakukan, tetapi sama orang tuanya tidak dipisahkan. Yang kedua namanya tidak dihukum sama orang tuanya. Yang kedua berarti istri ke suami ke istri sama juga begitu. Istri macam-macam, suami ngelarang, cuma ngelarang doang, suami nggak setuju, tapi tetap dideketin aja tuh istri. Yang keberapa? Kedua. Yang ketiga tukar tambah. You and me and begitu. Melotot betul Bu Haji. Tenang Bu Haji. Itu orang tua sekarang kalah sama anak, suami sekarang kalah sama gitu. Betul nggak? Ente betul, emang dia udah punya anak ente. Ini paham nih kelompok 1, 2, 3 paham. Kalau kelompok 1 jelas, sudah melakukan apa yang diharamkan oleh Allah, juga menghalal. Dan jangan ditanya itu mah. Kelompok yang kedua enggak, dan dia ngelarang orang yang melakukan masih, tetapi dia masih berhubungan, masih dekat. Begitu. Yang ketiga yang apa? Yang tegas mah, tidak melakukan, ngelarang dan menghindar. Kok bisa begitu para jamaah? Sebab teman yang jelek itu bahaya. Dan saya sering ngomong kan, as-sahibu su aswa minal hayyatis. Teman yang jelek
teman yang berbahaya lebih berbahaya daripada ular yang berbisa. Nggak percaya, coba aja gitu. Jadi lebih bahaya teman yang jelek daripada ular berbisa. Kok bisa begitu? Ular berbisa mati. Kalau ente soleh bisa masuk surga matinya, tapi kebawa teman yang berbahaya mati masuk neraka. Itu maksudnya. Sebab kita kebawa nggak bener ntar, jauhan baik guys. Itu. Nah sekarang bagaimana hukuman Allah nih? Melihat kelompok tiga ini, wakada ini. Falamma nazalat al-uqubatu, maka sewaktu nazalat turun al-uqubatu, apa siksa. Ketika siksa turun dari Allah kepada kampung itu, ya, turun siksa Allah nih kepada kampung itu. Karena tiga kelompok tadi tuh di kampung itu, turun siksa untuk kampung itu. Amat, maka ngenani apa siksa al-ula ing kelompok kang pertama. Amat itu asalnya nyurambahi, ngenani aja ya, asal nama umum maksudnya mengeluas. Nyurambahi apa siksa al-ula ing kelompok kang pertama, wa kadza lan iku kayah ikilah kang kaping pertama asaniatu utai kelompok kang kaping tuh. Ketika turun siksa, itu siksa mengenai kelompok yang pertama juga kelompok yang keberapa? Kedua. Kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, sekalipun dia nggak maksiat, sekalipun dia ngelarang, karena masih berteman, kena siksanya. Kena tsunami, kena gempa. Tuh, gempa siksa bukan? Kemarin kan kejadian ya. Kalau ada pertanyaan, itu di situ ada yang ini mungkin bisa jadi perhatian sama kita. Itu. Yang selamat cuma yang ketiga. Kenapa? Karena yang ketiga menghindar, tidak bersama-sama. Gitu. Baik lagi. Maka sewaktunya turun apa siksa amat, maka ngenani apa siksa al-ula ing firqatal al-ula, ay firqatal ula, al-firqatal ula ing kelompok kang kaping pertama. Ketika siksa turun, maka siksa itu mengenai terhadap kelompok yang pertama tadi, wa kadza asaniyatu juga mengenai kelompok yang kedua. Wa kadza ay al-firqatas saniyah, dan iku kaya ikilah kelompok kang kaping ula utai kelompok kang kaping dua, kang kaping do erebannya. Nih, kenapa yang kedua kok kena? Padahal dia ngelakuin nggak? Enggak. Dia ngelarang nggak? Ngelarang. Orang tua nggak ikut-ikutan, anaknya nakal, anaknya pacaran, orang tuanya ngelarang, itu. Terus nggak ngelakuin orang tua juga, tetapi nggak tegas orang tuanya, tegasin dong, gitu. Saya ke anak begitu, Pak Jamaah, ya kan, ke si Pak tuh, si Pak tanya si Pak, macam-macam neng. You and me and boy, gitu. Harus tegas sama anak. Macam-macam. Jangan asal. Nih, sebab kalau nggak tegas, kena sekeluarga. Bapaknya kena, istrinya kena, ibunya kena. Gara-gara dosa siapa? Anak. Tuh, kena semuanya. Itu sekeluarga. Kan ini bisa nyontohin sekeluarga, bisa nyontohin semasyarakat, bisa nyontohin senegara, sekabupaten, sekecamatan, sekelurahan, seprovinsi. Tuh. Tinggal dikiaskan saja. Selingkuhan pesantren.
Itu makanya mesti ada yang tegas. Itu bisa diajak enggak lempang. Ya, hindari sama kita. Ketika turun siksa kita kena. Begitu maksudnya. Nih, kok bisa kena yang kedua? Liqamatihim ma'a ahlil maksiati. Iqamah tinggal meneng. Karena menenge kabeh. Ini jangan kali korah, jangan. Liqamati kena menenge kabeh tegese kelompok yang keberapa? Kedua. Kena berdiamnya kelompok yang kedua, ya, bersama-samanya kelompok yang kedua ma'a ahlil maksiati, sumertane ahli maksiat, kena bersama-sama dengan orang yang suka maksiat, sekalipun dia enggak maksiat, sekalipun dia ngelarang, tapi suka ngopi bareng. Awas tuh. Nah, ya. Tadi bab sholat tuh, jadi sholat berjamaah macam-macam sholat tuh. Sholat sunnah cuma dibagi berapa? 3. Sholat sunnah semuanya secara keseluruhan dibagi 3 bentuk. Yang pertama sunnah apa? Sunnah yang menyerupai sholat fardhu. Ada berapa? Ada 5. 1 Idul Fitri, 2, 3 gerhana bulan, 4, 5 istisqa. Itu sholat yang menyerupai sholat fardu dan sunnah berjamaah. Yang bentuk yang kedua sholat apa? Rawatib. Ada berapa? 22. Yang muakkad 10. Yang enggak muakkad 12. Bentuk yang ketiga sholat sunnah apa? Sunnah muakkad. Ada berapa? 1 Sholatul lail. Sholatul lail bisa sholat tahajud, bisa sholat mutlak. Yang kedua sholat duha. Yang ketiga taraweh. Segitu sunnah. Sunnah itu secara global. Nanti tambahannya macam-macam ya. Ada sholat sunnah apa? Hah? Ada sholat sunnah, ha? Ada sholat sunnah. Itu mau dijelas semua. Hajat, istikharah. Ya, yang kita belum tahu, ada nggak sholat sunnah pengantin? Ada. Ya. Waduh. Sholat sunnah poligami. Maksudnya nyuruh saya poligami gitu. Ya. Suka mancing-mancing aja nih Bu Haji. Gitu. Wah, gilang seri beta. Tenang lang. Jangan suka mancing-mancing Bu Haji. Sholat sunnah pengantin yang pas mau bulan madu itu sunnah. Pengantin laki-laki, pengantin perempuan. Ente belum ya? Oh, serius sama atau biasa aja? Belum ngalamin. Sholat sunnah 2 rakaat. Suaminya 2 rakaat, perempuannya 2 rakaat. Sunnah tuh. Kita waktu itu begitu enggak? Iya. Belum tahu ilmunya. Ya. Ada sholat sunnah ketika masuk negara kafir, negara yang enggak suka ada ibadah di situ. Kafir kabeh. Sholat sunnah 2 rakaat. Sunnah 2 rakaat. Atau kita masuk ke rumah temen, itu di rumah temen nggak pernah dipakai sholat umpamanya, sholat sunnah 2 rakaat. Ya. Masuk ke tempat yang kosong, nggak ada apa-apa, ke daerah yang kosong, ke rumah kosong, sholat sunnah 2 rakaat. Tuh, macam-macam sholat, banyak sholat sunnah itu. Nih, kenapa kena? Tadi tuh kena tinggal bersama, menetap bersama, ya, duduk bareng, ngopi bareng, bikin grup segala, ya, sama orang-orang yang maksiat. Makanya dia kena apanya? Dosanya. Turun siksa, kena dia. Tuh. Apalagi
wa in lam ya'malu bi amalihim, sekali lan sanajan orang migawe ya firqatus saniyah bi amalihim kalawan pagawean ahlil qaryah, sekalipun ini kelompok yang kedua tidak melakukan, enggak ngemaksiat ya mah, malah ngelarang, tapi tetap apa ya? Kena tuh ya. Wah, ngeri nggak? Ngeri. Makanya kita harus tegas gitu, tegas. Yang selamat yang mana? Wa najat lan selamat al firqatus salisatu, siapa kelompok kang kaping telu, yang selamat kelompok yang ketiga, yang tidak melakukan, ngelarang, dan you and me and nah gitu. Wadzalika qauluhu ta'ala, mangkono kang den sebut iku pangandikane Allah Ta'ala yang tersebut tadi sesuai dengan ini yang tadi sebut tafsir daripada ayat Al-Quran. Ini tafsirnya tadi tuh ya, jadi udah nggak usah tafsirin lagi tafsirnya tadi. Tafsir yang tadi, yang ketiga selamat, dua, satu nggak selamat. Ini mana Al-Qurannya nih ya. Saya paling takut tafsir Al-Quran, jadi lebih baik baca tafsiran ulama aja. Tapi orang-orang sekarang banyak yang berani nafsirin, na'udzubillah, itu lewat terjemah malah bahaya. Mana anjayna alladzina yanhauna 'anisu wa akhadna alladzina zalamu bi'adzabin ba'isim bima kanu yafsukun. Anjayna wis nyelamataken kami alladzina ing wong iku kabeh yanhauna kang pada ngelarang kabeh anisui saking kemaksiatan. Yang dimaksud kelompok berapa? Kelompok yang sudah diselamatkan tadi, kelompok yang ketiga al firqatas salisah, diselamatkan oleh Allah. Silakan lihat tafsirnya. Wa akhadna lan nyiksa kami, akhadha bimana azabna, lan nyiksa kami alladzina ing wong iku kabeh zalamu kang pada zalim kabeh bi azabim ba'isin ay syadidin, kalawan siksa kang banget, bima kaun sebab barang kanu kang wis ana kabeh yafsukun iku pada pasek kabeh. Maksud yang ini kelompok berapa? 1 dan 2. Paham? Ini ayatnya. Jadi ayat yang ini menerangkan 3 kelompok Yahudi Bani Israel yang tinggal di pesisir, tinggal di pinggir laut, yang tidak menghiraukan perintah Allah atau larangan Allah. Ada 3 kelompok, yang 2 tidak selamat, yang 1 selamat. Anjainal ladzina yanhauna 'anisu, kelompok yang berapa? Pertama, yang ketiga, wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'is bima kanu yafsukun, kelompok yang 1 sama 2. Ya. Mudah-mudahan kita masuk kelompok yang keberapa? 3. Gitu. Pamasakhahum, maka nyalin Allah, maka ngerubah Allahum ing kabeh. Allahu syafa Allah, maka nyalin, maka ngerubahum ing kabeh. Allahu syafa Allah. Kabeh ini maksudnya kelompok yang berapa? Kelompok berapa? 1. Kirodatan ing monyet, disulap sama Allah jadi apa? Jadi monyet. Gitu. Ini mungkin nih kalau ada penemuan manusia berasal dari apa? Monyet kali. Wala'ana lan ngelaknat Allahum ing kabeh. Dengan ini kelompok-kelompok ahli sabat. Ada berapa itu? Ada berapa ribu jumlahnya yang disalin sama Allah. Dia di tafsirnya sini ada. Jumlahnya 5.000 orang yang disulap sama Allah jadi apa? Monyet. Awas, hati-hati. Jangan nakal, entah jadi monyet. Hati.
Kama fil ayatil ukhra kaya barang kang wis ana kama waroda ing dalam ayat kang kaping muneh, di ayat yang lain juga sama ada au nal'anahum, nal'ana bimakna nansakh, awas tafsirnya nih. Nal'ana jangan ngelaknat, nansakh atawa wis ngerubah kami hum ing kabeh. Kelompok satu, kelompok dua maksudnya kama kaya barang la'ana kang wis ngerubah kami, bimana masakhna. La'ana yang kedua masakhna. Ashabas sabti disebutnya ashabus sabti ing ahli dina sabtu, maksudnya kelompok-kelompok yang menghalalkan nelayan pada hari Sabtu. Jadi istilah apa istilahnya? Ashabis sabti gitu. Yang senang hari Minggu berarti ashabil ahad. Malam Minggu, malam yang kutunggu-tunggu, ashabul ahad berarti itu. Kalau kita kalau bisa ashabul apa? Jum'ah. Nah, kesimpulannya para zaman ini, kesimpulannya dikit kesimpulannya, wa takunul hijratu wal mujanabatu li ahlil ma'asi indal iyasi min qubulihim lil haqqi. Lan ana apa hijrah pindah, wal mujanabatu lan ngadohi menjauhi, berpindah dan menjauhi li ahlil ma'asi kadwe ahli maksiat, berpindah menjauhi terhadap orang-orang yang apa? Maksiat. Sekarang banyak ya udah begini begitu, jauhin sama kita, tinggalin, udah mendingan ngaji aja, ngaji, jauhin yang begitu. Indal iyasi ing dalam nelika putus asa, ikut tetap ya, jadi khabar nanti jadi kana, ikut tetap ing dalam nelika putus asa lakane harapan yasfaqdul amal, tidak ada harapan lagi, min qabulihim saking nerimane kabeh lil haqqi kadue kebenaran. Jadi ketika mereka sudah tidak, kapan kita begini masalahnya, supaya paham, kapan kita harus menghindar, kapan kita harus hijrah, kapan kita harus menjauhin dia. Kalau dia sudah nggak nerima, udah putus asa kita menghadapinya, pindah, hijrah, hesek di bejaan anak, udah pindah, begitu. Jadi indal iyasi an qabulihim al haq, ketika tidak bisa diharapkan yasfaqdul amal, dari mereka dari menerima hak. Kalau sudah enggak ngedengar, kalau sudah membangkang, diomongin susah, malah ngelawan, malah mengadakan perlawanan, jauhin, pindah. Itu saatnya kapan kita harus menjauhi dan menghindar. Ya, gitu. Ai hesek mah. Tapi kalau masih bisa jangan, terus deketin, mudah-mudahan sadar. Tapi kalau sudah jelas dia nggak akan bisa, hindari. Paham gak nih? Ini kesimpulannya nih. Jadi supaya tahu kapan kita harus menghindar teman yang bahaya, kapan kita harus menjauhi temannya ini. Ketika sudah putus asa ngebenerin dia. Kalau anak sudah nggak bisa ngedenger diomongin sama orang tua, tidak ada harapan, you and me, begitu. Ya, berani nggak begitu orang tua? Kalau istri sudah tidak mendengar, hesek nggak ada yang enak, udah tidak ada harapan, yes, you and me, N-nya pelan amat, ya, itu. Paham Chan?
Iya. Kamu paham gak nih yang santai hafal nih? Paham gak? Itu anak-anak alfa paham gak? Iya paham. Tenang ngaji mah. Insya Allah nanti kamu pulang ke Kobong bisa. Iya, masa pulang ke Kobong nggak bisa? Ngaji mah sedikit, ilmu mah sedikit, lama-lama apa? Banyak. Kalau baru pesantren setahun mah baru bisa masak, gitu. Setahun mau bisa dulu, tenang aja, ntar juga bisa. Baik lagi nih, ini titiknya nih. Kapan ke menghindar? Watakunulan ana al-hijratu apa pindah, wal mujanabatu lan ngadohi. Kita harus berpindah dan menjauhi li ahlil ma'asi kadwe ahli maksiat. Yang jamak ma'asinya masih pindahin ke ahli. Kapan kita harus pindah? Harus menjauhi, harus hijrah dari orang-orang yang maksiat. Indal iyasi iku tetep ing dalam nelika lakane harapan. An qabulihim saking nerimane ahlil qaryah atawa kabeh jangan him ke ahlil ma'asi lil haqqi kadwe kebenaran. Di saat mereka sudah tidak bisa nerima, di saat mereka sudah membangkang, di saat mereka sudah enggak nurut, itulah saatnya apa? Pindah. Saatnya apa? Ngejauh. Begitu. Enggak begitu, kita kenapanya? Kenapanya? Siksanya. Kalau di lingkungan Pak RT, berarti Pak RT tuh, yang tanggung jawab. Didukung ku Pak Ustadz nih kayak, masuk kelompok mana nih? Kelompok 2, kelompok 3. Kalau kelompok 1 jelas lah enggak ya. Kelompok 2, kelompok 3 nih. Masuk kelompok 2, saya RT kena kabeh kayak. Gitu. Saya RT kena semuanya. Bagaimana caranya masuk kelompok 3? Berarti kalau ada maksiat segala macam menghindar pindah. Saya RT pindah semua. Ya, bukan begitu caranya. Dia yang harus pindah. Gitu. Ya kan? Dia harus pindah. Itu. Dan itu bagus kan, suka di kita kan gitu. Umpamanya ada di perumahan, ada yang bikin ngaco, ada yang bikin, ada orang Kristen macam-macam. Kan demo masyarakat. Nah, itu bagus itu. Itu yang bagus. Kalau nggak digituin, kita kena semua siksanya. Gitu. Ima dia yang pindah atau kita yang pindah. Begitu. Ima dia yang pindah atau kita yang pindah. Itu. Ya, paham nih kan, paham ya? Satu tuh. Masuk ke yang kedua. Jam berapa sekarang nih? Oh, setengah 10. Sampai jam berapa Bu Haji? 10. Woi, Bu Haji. Wa'lam lanuruhan sira. Ini bawa apa, ngerti nggak bahasa Jawa nih? Ngerti ya? Orang Jawa pasti ngerti lah. Cuma ini Jawa kasar nih. Kasar. Ocan aja orang Jakarta jadi ngerti bahasa Jawa tuh. Itu santri saya banyak orang Jakarta, tapi udah pada ngerti bahasa Jawa. Kenapa kita tinggalkan Jawa? Karena Jawa bukan kolot, bukan. Justru baca kitab pakai bahasa Jawa sekaligus rumus ilmu nahwu. Dan itu ide dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Wa'lam lan nuruhan sira annahu ing satune kalakuan laisa biwajibin laisa iku oranana biwajibin
iku kalawan wajib. Wa alam lan nuruhan sira annahu ing satuhune kalakuan laisa iku oranana biwajibin iku tetep kalawan wajib ala ahadin ingatase wong sawiji ayyab hasa nanti jadi fa'il dari laisa bahu apa yentah neliti naluktik, apalagi neliti naluktik mencari-cari anil munkaratil masturati saking pirang-pirang kemungkaran al masturati kang tertutup hatta yunkiruha sehingga ingkar wong ha ing munkirat atau munkarot idza ra'a tatkala ningali wong ha in munkarot bal balikin tahdzalika te mangkono yabhas muharramun iku kang den haramaken liqaulihi ta'ala kadue pangandikane Allah taala wala tajassasu. Tajassasu maknanya la tattabi'u auratal muslimi, lan aja neliti sira kabeh, lan aja naluktik sira kabeh, lan aja mencari-cari sira kabeh ing eb muslim kabeh. Wali qaulin Nabi alaihi wasallam lan kadue pangandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam manit man tatabba utus sinten wong tatabba iku kang naluktik iku kang neliti iku kang ngeprih wong aurata akhihi ing aurat ing ing kesalahan akhihi dulureman tatabba Allahu auratahu maka bakal neliti sapa Allah ing aurateman. Al hadis. Wa innamalan aing pasine al wajib te kang wajib wa iku te kang wajib al amru bil ma'ruf iku marentah kalawan kabecikan indama ing dalem nelika taro ningali sira antarikina ing wong kang ninggalaken kabeh lahu kadhe ma'ruf fi hali tarkim ing dalam tingkah ninggalakene tarikin wal inkar lil munkar kadhe kemungkaran kadzalik iku kayah mangkono ma'ruf fa'lam maka uruhan sira hadil jumlata ing ikilah jumlah fa inna ra'ayna katsiran maka satune kami ra'ayna iku wis ningali kami katsiran ing akeh minan nasi saking manusia yaghlatuna ale kang salah kabeh fiha ing dalem ikilah jumlah. Nah ini para jamaah penting nih wa'lam lan nuruhan sira kan kita masih berbicara kemungkaran, bagaimana menyikapi kemungkaran. Wa'lam ketahuilah annahu ing satune kalakuan bahwasanya laisa iku oranana biwajibin iku kalawan wajib ala ahadin ing atase wong sawiji ke siapapun tidak wajib ayyab hasa apa yentah neliti mencari-cari iya wong anil munkaratil masturati saking kemungkaran-kemungkaran kang tertutup atta yunkiruha idza ra'aha sehingga ingkar wong ha atau ahad kahad aja laisa biwajin al ahadin sehingga ingkar ahad ha ing munkarat masturah idza ra'a tatkala ningali i ahad ha ing munkarat. Pasti perjamaah menyikapi munkarot yang kita lihat saja, yang enggak kelihatan jangan suka dicari-cari sama kita. Jadi jangan suka suudzon, jangan suka buruk sangka
Jangan suka buruk sangka begini. Ini zaman sekarang nih. Belum jelas kesalahannya kita sudah menjustis, menghukumi. Ya. Munkarat al-masturah namanya. Mungkar yang tertutupi, yang belum jelas. Kemungkaran yang belum jelas, kita nggak tahu apakah dia melakukan apa enggak, itu nggak boleh kita teliti-teliti, nggak boleh kita ngeduga-duga, haram hukumnya, nggak boleh mencari-cari kesalahan orang. Jenonnya pokoknya karena takhwib karena karena takhwib ya, bikin nakut-nakutin namanya. Kalau menurut saya ambulan itu pasang alarm kalau di jalan yang macet. Di jalan sepi ngapain, cuma nakut-nakutin masyarakat doang. Nggak penting, masyarakat jadi takut ternyata. Itu iya kan. Gak penting kalau di jalan yang macet supaya pada minggir, kena itu pun kalau emang darurat gitu, darurat umpamanya memang dalam keadaan genting harus buru-buru tuh ya. Jadi nggak boleh intinya kita mencari-cari kesalahan orang. Kalau belum jelas kita ngelihat yang tadi tiga kita kita bicarakan itu yang sudah jelas terlihat. Kalau enggak jelas jangan. Baru katanya, apalagi kata medsos, hati-hati. Itu, ini medsos kita banyak provokator. Ngomongin ini, ngomongin itu, kita ngelihat enggak? Ya, medsos banyak permainan. Hati-hati. Banyak dibuat-buat. Ini cerita kadang-kadang asalnya pakai topi ini, ya, kayak kasus Ki Ma'ruf Amin pakai peci, ditukar di medsos pakai peci Natal, gitu. Padahal enggak sama sekali tuh medsos. Ya hati-hati. Munkarat masturat, habis-habis sama kita, sama provokator, sebarin, rame, hati-hati. Ya, dosa kita. Jadi nggak boleh kita mencari-cari kesalahan orang kalau kita belum jelas ngelihat. Jangan, nggak boleh. Ya. Nih, laisa biwajibin, enggak wajib bagi seseorang untuk mencari-cari yabhasu, mencari-cari, neliti, ya, daripada kemungkaran-kemungkaran yang masyhurah, yang belum jelas, yang masih ketutup. Jangan itu. Sampai Rasul perjamaah wayak balul ma'zirota, Rasul itu pemaaf. Sekalipun yang minta maaf ke Rasul itu tidak sebenarnya itu palsu minta maafnya, munafik. Tapi Rasul tetap memaafkan saja. Bagaimana urusan hatinya? Wa wakkala ilallahi ahwala asrarihim. Masalah hatinya Rasul serahkan ke Allah. Masalah hati dia benar apa enggaknya urusan Allah. Itu Rasulullah. Ya, tetap dimaafin sama Rasul. Sekalipun minta maafnya pura-pura, tetap diterima sama Rasul. Ya. Bagaimana yang pura-pura masalah hatinya? Rasul nyerahin ke Allah, urusan Allah. Makanya kita jangan suka kepo sama orang. Ya, wah dia mah begitu, jangan, biarin aja. Selama dia baik sama kita, kita laksanakan. Urusan hati bukan urusan kita, urusan siapa? Allah. Jangan suka main-main hati. Bagi sampai orang bisa, tahu segala begini, waduh, itu urusan Allah hati mah. Fahkum bizwahir, itu Rasul tuh. Ya.
Rasulullah nggak pernah nyaci. Ibnu Mas'ud berkata, Ibnu Mas'ud dalam satu keterangan, qala Ibnu Mas'ud, khadamtu Rasulullah asra sinin. Aku melayani Rasulullah selama 10 tahun. Pama lamani ala syai'in fa'altuhu aw taraktuhu. Belum pernah selama 10 tahun Rasul mencaci pekerjaanku. Yang aku kerjakan, yang aku tinggalkan, sedikit pun Rasul belum pernah nyalahin aku. Hadza huwa syakhsiyatur Rasul. Coba, ini Ibnu Asjam di tafsir Sawi, silakan. Aku khidmah ke Rasul, khadamtu Rasulullah asasinin. Fama lamani ala syai'in fa'altuhu aw taraktuhu. Rasul belum pernah nyaci aku selama 10 tahun. Yang aku lakukan atau yang aku lakukan belum pernah aku dicaci sama Rasul. Hadza huwa akhlaqur Rasul. Akhlak Rasulullah. Yang ngaku-ngaku tuh Rasulullah ngomongnya gampang, ngucak caci saja. Kadang-kadang saya bingung zaman sekarang. Itu bentar-bentar nyaci, bentar-bentar ngomong. Rasulullah nggak pernah. Wala yuqabilu ahadan bima yakrah. Rasulullah itu selalu menemui orang dan menggembirakan orang. Rasulullah selalu menggembirakan orang. Ini mumpung maulud ya, dikit-dikit menggembirakan orang. Di situ keterangannya wala yaqulu tasrihan bal yaqulu talwihan. Rasulullah itu kalau ngomong enggak langsung, kalau nyalahin orang enggak langsung diumpetin. Sekalipun dia salah, caranya pakai bahasa kinayah, pakai bahasa kiasan. Itu Rasul tuh. Jadi cara nyalahin Rasul itu pakai bahasa kiasan, talwih. Enggak jelas, enggak nampak, enggak belak-belakan, enggak. Itu Rasulullah cara nyalahinnya. Jadi yaqulu al-kurha linnas talwihan. Menyalahkan kesan orang itu dengan bahasa kiasan, enggak dengan bahasa jelas. Segitunya akhlak Rasulullah. Sekarang Masya Allah, nggak enak kedengarnya juga. Jauh kalau ngomong tentang Rasulullah kalau jalan nggak pernah di depan, selalu di belakang. Di belakang Rasul mah kalau jalan. Yamsi khalfa ashabihi daiman, selamanya nggak pernah. Apa tujuannya? Satu, memberi pelajaran kepada sahabat. Kedua, tawadu'an li rabbih, tawadu ke Allah. Yang ketiga, ngejaga yang tua-tua. Sebab kalau Rasul di depan, takut di belakang ada yang tua, jatuh gak ketahuan. Jadi Rasul selalu jalan di belakang, tujuannya ngejaga yang tua-tua. Rasul tuh. Sekarang maunya di mana? Di depan, dikawal lagi Mas Satpol PP. Kalau pejabat mah wajar. Kiai Satpol PP. Gitu. Kiai Abuya jalan belakang, bukan dikawal santri, ngawal santri. Begitu mestinya kalau memang mau ngikutin siapa? Rasul. Jauh lah kita dengan Rasul. Ngomong asal aja orang sekarang mah, padahal tokoh. Bingung kalau kita terapkan ke Rasulullah. Para jamaah, hatta yunkiruha, sampai ia ingkar akan munkarat idza ra'aha, apabila melihat, sampai dia melihat. Kalau belum melihat, jangan suka neliti-neliti, jangan kepo sama dosa orang. Jangan kepo. Itu saya laksanakan Pak Jamaah. Kalau ada santri yang melakukan kesalahan, cukup saya tahu aja. Nggak mau nanya, apalagi kamu, apalagi apa? Nggak mau. Jangan diteliti.
Ya, jangan ditanya terus ente ngomong apa lagi. Jangan. Nggak boleh begitu. Ya, cukup tahu ini, nasihatin sama kita, beres. Kalaupun kita tanya teliti-teliti, ngedengar juga nggak enak. Tuh. Nah, ini namanya konsep. Gitu. Kadang-kadang ada yang nggak tahu cara mah. Habis murid di sidang, dibongkar semua kejelekannya. Wah, nggak boleh tuh. Yang masuk, yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu, kan malu sendiri. Jangan suka neliti kesalahan orang. Jangan suka bongkar-bongkar kalau kita nggak ngelihat mah. Ini, ya, nggak wajib kita melakukan begitu. Bahkan bal dzalika muharramun, bahkan neliti kesalahan orang, nyalahin orang tanpa ngelihat, tanpa jelas kita melihatnya, hukumnya haram. Haram. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana ya? Liqauli ta'ala wala tajassasu. Dari mana dasarnya? Karena perkataan Allah dalam Al-Qur'an wala tajassasu. Wala tajassasu tafsirnya wala tattabi'u auratil muslimin. Janganlah kamu neliti umat Islam. Jangan suka dicari-cari orang, ya. Mending nyari siapa? Sendiri. Dosa kita banyak enggak? Ngapain pusingin dosa orang? Mending bikin dosa kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksa diri kalian sebelum kalian diperiksa nanti di akhirat. Man sattara uyuba akhi sattarallahu uyubahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi kesalahan saudaranya, dosa saudaranya kita tutupin, teman kita tutupin, nanti kita akan ditutupi di akhirat. Yang suka ngebuka-buka, kita akan dibuka nanti di akhirat. Yaumal ardi alaik, nanti dibuka. Sekarang zamannya seneng ngebuka enggak? Iya. Saling salahin. Ini pas nih. Jangan sekarang. Jangan kita mah, jangan ikutin. Ini salah, itu salah. Kita yang paling benar. Ini wala tajassasu wala tattabi'u auratil tafsirnya itu. Janganlah kamu meneliti umat Islam. Jangan. Apalagi sampai mengkafirkan, na'udzubillah. Jangan sekarang berani-berani. Main saya ngedenger di YouTube tuh, Masya Allah, ngafirin jelas lah itu. Si anu kafir, yang ngomong jenggotnya panjang banget segini. Waduh, tapi berani bener ngafirin orang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Man roman nasa bi kufrin aw bi fisqin radda alaihi ma lam yakun kadzalik. Barang siapa yang menuduh siapa saja kufur, fasik, maksiat, padahal dia enggak begitu, tuduhannya akan kembali ke dia. Hati-hati, kafirnya kembali ke kita yang ngomong. Kita nyebut orang kafir padahal dia enggak, kafirnya ke kita. Kita nyebut orang fasik padahal dia enggak, fasiknya ke kita. Jangan sembarangan nuduh, bab qazab nanti. Rasulullah hadisnya tadi Al-Qur'an aja, hadisnya wali qaulin Nabi alaihi wasallam. Lan kadue pangandikan Nabi alaihi wasallam, dalil dari Nabi, manittaba, barang siapa yang mencari-cari, tatabba, mencari-cari aurata akhi, kejelekan saudaranya, tatabba Allahu, maka Allah akan mencari auratahu, auratnya nanti. Seorang yang mencari-cari kesalahan saudaranya, nanti kesalahannya akan diteliti oleh Allah.
Tapi kalau kita nutupin kesalahan teman kita, kesalahan kita juga akan ditutupi Allah. Ini sama dengan man sattara uyuba akhih, sattarallahu uyubahu yaumal qiyamah. Yang zaman sekarang senengnya ngebuka kesalahan orang. Kita mah jangan ya, tutupin aja. Itu tutupin aja. Haram hukumnya. Al-hadis ada keterangan di Bastar, kalau ada waktu kita bahas nih hadis 4 di bawah. Terus bagaimana kita mestinya? Wa innamalan angin pasine al wajibu utawi kang wajib, wa iku utawi kang wajib al amru bil ma'ruf, iku merintah kalawan kebajikan. Yang wajib memerintah kebaikan. Indama taro suwaktune ningali sira, ketika engkau melihat at-tarikina ing wong kang ninggalaken kabeh lahu kadue ma'ruf fi hali tarkim ing dalam tingkah ninggalakene tarikin. Kamu kita boleh wajib memerintah kebaikan ketika mereka terlihat oleh kita meninggalkan. Begitu. Terus sholat, ajak kurang. Itu kelihatan sama kita, dia nggak sholat, nggak ngaji, ajak sama kita, kelihatan sama kita. Itu yang wajib bagi kita mah. Ya, jangan dicari-cari kejelekannya. Gitu. Kelihatan dia ngelakukan kewajiban, ajak. Kelihatan dia ngelanggar maksiat, larang. Tuh, ini belum yang larang nih. Di saat fi hali tarkim itu saat dia meninggalkan. Jadi berarti enggak diduga-duga, jangan dikarang-karang. Al-amru wal inkaru matub kepada al-amru. Yang wajib ingkar, ke siapa ingkar? Kau tadi merintah kebaikan, wajib ingkar bagaimana? Lil munkari kadwe mungkar kadzalika iku kaya mangkono ma'ruf. Artinya wajib kita ingkar, melarang apabila kita melihat mereka dalam keadaan maksiat. Tuh. Ketika melihat, ajak ketika melihat dia meninggalkan, larang ketika melihat dia melakukan maksiat. Ketika enggak melihat, jangan diomong-omong, jangan diduga-duga, enggak boleh, haram hukum, jangan dicari-cari. Jangan dicari-cari. Segala nuduh orang begini, nuduh orang begitu, Ini lagi zamannya nih, nuduh orang PKI sarwa bae tah. Itu sama aja itu. Banyak provokator, hati-hati. Nggak boleh kita sembarangan. Emang kita tahu gitu? Coba tanya yang suka nuduh-nuduh, tahu emang? Nggak tahu kadang-kadang. Nggak ngelihat. Main ngomong baik, gampang amat ngomong. Begitu. Jangan ngomong kita kalau kita nggak tahu. Dosa hukumnya. Dosa. Kalau dia nggak benar tadi itu, ajak. Nggak sholat, suruh sholat. Maksiat larang. Kalau kita ngelihat, nggak ngelihat, diem. Diomongin haram, sebab belum tentu. Begitu. Gampang kan? Nggak susah. Kalau kita pakai konsep agama, gampang, nggak susah. Makanya kalau saya begitu para jamaah, ya begitu. Di mana aja, kalau kelihatan langsung saya tegur. Kemarin tuh siapa yang ikut ke Jakarta? Saya lagi lewat Jakarta, ada duduk berdua laki perempuan depan rumah. Lah di depan rumah dia. Langsung saya omongin. Waktu sama Pak Komar pernah ya. Lalu saya omongin. Lalu di depan mata. Gitu. Langsung diomongin. Nggak diomongin, takut masuk kelompok kedua ntar. Gitu. Siapa kamu? Ini. Ngapain kamu sini? Jaga tuh. Gitu. Kalau kamu nikah nggak apa-apa. Gitu. Berdua-berdua nggak boleh ya? Iya Pak Ustadz. Iya. Itu langsung begitu. Masih begitu. Ini mah ngelarang enggak,
Berani enggak, ngomongin aja yang berani. Itu. Ya. Fa'lam hadhil jumlah. Ketahuilah ikilah jumlah, ikilah global keterangan tentang yang semua tadi itu. Paham? Awas nih. Berarti kita enggak boleh neliti dosa enggak boleh mencari-cari kesalahan kalau kita belum melih. Yang wajib bagi kita bukan mencari-cari kesalahan, apa? Mengajak dan melarang. Mengajak dan melarang di saat memang kita melihat itu yang wajib, bukan mencari-cari kesalahan, bukan mengklaim orang, bukan menjustis orang. Paham ya? Pahami keterangan itu kata ulama tuh. Fa'lam hadhil jumlah. Pahami, ketahui oleh engkau kesimpulan ini. Pak Idza ini kata pengarang nih. Fa inna maka sesungguhnya kita ra'aina telah melihat kasion banyak minan nasi manusia-manusia yaghlatuna mereka salah pihak di dalam masalah ini, pihak dalam hadil jumlah. Banyak yang salah di dalam masalah ini, habis-habisan menjustis orang, habis-habisan nyaci orang. Banyak enggak? Ini ulama zaman berapa ini ngomongnya? Tapi pas sekarang. Ngomongin lewat ngomongin lewat medsos, lewat ini diomongin haram, kita nggak keras hukumnya. Padahal kita nggak tahu. Cuma katanya kata si anu, kata lewat medsos juga gitu. Intinya nggak tahu, kita nggak ngelihat. Kalau ngelihat pun tetap nggak boleh ngomongin mah, nggak boleh ngomongin mah sekalipun ngelihat. Kalau mau ajak, kalau mau larang tadi. Wa minal muhimmi alla tusaddiqa wa la taqbala kullama yunqalu ilaika min af'alin nasi wallahu a'lamu bissawab. Demikian para jamaah pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan oleh pengarang dan oleh para alim ulama dan hadis-hadis, khususnya saya pribadi, umumnya semuanya kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila ada hilaf, ada salah, saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.